Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita di program Baca Sejarah. Di episode kemarin kita sudah membaca sejarah tentang penanggalan atau waktu kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori. Untuk video kali ini kita akan lanjutkan tentang polemik masuknya Islam ke Indonesia dari sisi tempat atau daerah asal. Dari mana sih orang-orang yang membawa Islam ke Nusantara ini berasal? Apakah dari India? Atau dari Mesir, atau dari Arab, atau bahkan ada yang menyebut dari Cina. Yang mana yang benar? Kita akan bahas di video kali ini. Agar video ini bermanfaat bagi semakin banyak orang, silahkan boleh di-share linknya atau subscribe channel ini, juga klik loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video nantinya. Dari manakah Islam di Indonesia berasal? Dibawa dari manakah Islam ini? Ada beberapa teori, bahkan lebih banyak dari polemik yang kemarin tentang penanggalan. Kali ini kita akan membahas 6 pendapat yang ada, yang terbanyak dipahami di antara para ahli sejarah. Pendapat pertama ini pendapat yang paling awal diutarakan. Pendapat ini mengatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Nusantara, dibawa masuk ke Kepulauan Nusantara itu dari Gujarat, India. Yang mengutarakan pendapat ini tentu saja adalah orientalis yang paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Christian Snokhorgonya. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara itu tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Gujarat, India. Gujarat itu adalah satu tempat di wilayah selatan India. Kalau laut itu menghadap ke arah barat, jadi sisi baratnya, bukan dari sisi timur. Dalilnya adalah unsur-unsur Islam di Indonesia, di Kepulauan Nusantara itu mirip dengan India. Banyak mitos-mitos dan kisah-kisahnya itu sama dengan kisah-kisah yang tersebar di India. Sebetulnya ini bukan pendapat yang pertama sekali diutarakan oleh Snokhorgon. Sebelumnya ada seorang orientalis juga, dia kakak kelasnya Snokhorgon di Universitas Leiden. Dia yang lebih dahulu mengatakan atau berpendapat bahwa Islam dari Gujarat. Orientalis ini bernama D.G. Pijnapol. Lagi-lagi mohon maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Dia adalah profesor bahasa Melayu pertama di Universitas Leiden. Dia mengambil data dari kisah pelaut yang bernama Sulaiman yang ditulis pada tahun 851 Masehi, serta catatan pelayaran Marco Polo dan Ibnu Battuta yang singgah di Sumatera pada kurun waktu abad ke-14 atau kisaran tahun 1325 sampai 1253 Masehi. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam datang melalui jalur perdagangan di Teluk Persia ke jalur barat India, lalu ke Gujarat dan Malabar, kemudian masuk ke Kepulauan Nusantara. Pendapat ini didukung oleh orientalis lain, yaitu J.P. Muket. Dia mengatakan bahwa argumentasi lain bahwa Islam datang dari Gujarat adalah fakta-fakta yang ditemukan dari
batu nisan yang ditemukan di Kepulauan Nusantara. Batu nisan ini berbentuk atau berasal dari Gujarat dengan model yang juga sama dengan yang ada di Gujarat. Teori Gujarat ini sebetulnya teori yang populer, tetapi justru yang paling lemah karena fakta-faktanya atau data-datanya itu memang lemah. Batu nisan yang dikatakan JP Moket tadi yang memang sama dengan batu nisan yang ada di India itu hanya komoditi dagang, itu bukan menggambarkan orang itu berasal. Jadi siapa yang bisa memakai batu nisan dengan model di India, maka dia beli dari India. Tidak semerta-merta dia berasal dari India. Namun bagaimanapun lemahnya teori ini, ternyata teori ini banyak sekali yang mendukung, termasuk ahli sejarah yang ada di Indonesia. Bantahan juga disampaikan bukan hanya ahli-ahli sejarah di Indonesia, tetapi oleh orientalis juga, yaitu seorang J.E. Morrison, yang dia membantah atau berargumen bahwa Islam yang datang ke Nusantara itu tidak mungkin dari Gujarat atau India, apalagi memakai fakta tentang batu nisan yang memang sangat lemah. J.E. Morrison dia membantah argumen dari orang yang pertama kali mengutarakan pendapat ini, yaitu D.J. Pigeonapple, yang mengambil dari catatan, mengambil bukti gitu ya, mengambil dalil dari catatannya Marco Polo. J.E. Morrison ini membantah Pigeonapple, D.J. Pigeonapple tadi dengan catatan yang sama, bahwa Gujarat baru jatuh ke tangan Islam itu pada tahun 1297 Masehi, akhir abad ke-13. Itu baru jatuhnya. Dia mengatakan tidak mungkin kalau data yang disampaikan oleh Marco Polo ini menjadi bukti bahwa orang-orang dari Gujarat ini membawa agama Islam, karena di Gujaratnya sendiri masih beragama Hindu, masih dikuasai apalagi secara politis oleh agama Hindu, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa di Gujarat pada masa itu memang sudah ada Islam, tetapi ini tetap tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan bukti bahwa orang Gujarat yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Argumentasi kedua, dia menambahkan bahwa di Gujarat itu mazhabnya itu bukan Syafi'i, sementara yang tersebar di Indonesia hampir seluruhnya adalah bermazhab Syafi'i. Tidak mungkin seorang dai atau seorang yang membawa agama Islam ke Nusantara dia membawa mazhab yang lain sementara menyebarkan Islam, menyebarkan mazhab yang lain. Apalagi tidak seluruhnya, tadi yang argumentasi dari Snok Horgonya yang mengatakan bahwa kisah-kisahnya sama dengan Gujarat katanya. Dia membantah juga, si J.E. Morrison ini membantah, enggak semua kisah-kisah yang ada di Nusantara ini sama dengan India. Itu apalagi kisah yang di Aceh itu sangat mirip dengan, atau sama lah ya, sama dengan kisah-kisah yang ada di Tamil. Tamil itu kalau sekarang Bangladesh, Sri Lanka dan sebagainya. Jadi India yang ada di Teluk Coromandel. Kita masuk ke pendapat kedua. Pendapat kedua ini dipegang oleh seorang ahli sejarah, S. Qadarullah Fatimi. Dia berpendapat bahwa Islam datang bukan dari Gujarat tetapi dari Benggala. Pendapatnya ini berdasarkan laporan dari Tom Pearce yang ditulis sekitar tahun 1512 sampai 1515 Masehi. Juga dia mengambil dari catatan-catatan perjalanan Cina, juga catatan-catatan tasawuf yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. Dari catatan-catatan itu, Fatimi menyimpulkan bahwa Raja Islam pertama di Kepulauan Nusantara, yaitu Merah Silau, yaitu berasal dari Benggala. Petunjuk lainnya yang dia utarakan adalah dari sisi kebiasaan. Katanya kebiasaan
orang Indonesia, kebiasaan orang Melayu yang sering memakai sarung, selalu memakai sarung, itu sama dengan kebiasaan di Benggala. Jadi tadi kalau Christian Snokghorgonnya dia mengatakan bahwa kisah-kisah yang beredar di Nusantara itu sama dengan di Gujarat. Kalau Fatimi mengatakan bahwa kebiasaan itu, yang mengambil kebiasaan itu yang sama dengan di Benggala. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Islam yang tersebar di negeri-negeri bawah angin itu akibat dari jasa para mubalik-mubalik dari Jazirah Arab. Meski tidak bisa dipastikan kapan tepatnya orang yang menyebarkan Islam ini datang ke Kepulauan Nusantara, tetapi bisa dipastikan bahwa dari sebelum pra-Islam, dari sebelum kedatangan Islam, dari sebelum kenabian, hubungan antara Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara itu sudah terjalin, karena sejak dulu sudah ada hubungan jalur dagang, bahkan jalur diplomatik antara Timur Tengah, Persia, Cina itu melalui Kepulauan Nusantara. Dan ini menjadikan asumsi bahwa Islam datang lewat para pedagang dari Jazirah Arab itu sesuatu yang bukan mustahil. Jadi hal yang wajar saja dan tidak bisa terbantahkan. Bukti adanya hubungan ini adalah lagi-lagi kecatatan dinasti Tang yang memang lengkap, mencatatkan bahwa hubungan diplomatik dari negara Taksih atau Arab datang ke dinasti Tang, ke kerajaan Cina itu pada tahun 31 Hijriah atau 651 Masehi. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, 4 tahun sebelum Utsman bin Affan wafat. Karena Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah atau tahun 656 Masehi. Karena Utsman bin Affan wafat pada tahun 351 Masehi. Dan dicatat juga putusan dari kerajaan itu datang kembali 4 tahun kemudian. Ini menandakan bahwa dari sejak tahun 31 itu di hubungan antara Jazirah Arab hubungan antara Islam dengan Cina, dengan dinasti Tang itu sudah terjalin. Kenapa Islam? Karena yang mengutusnya adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tatkala muncul kerajaan Sriwijaya, hubungan ini semakin kerap terjadi. Sehingga jalur perdagangannya pun mereka sudah sering bolak-balik. Bahkan kerajaan Sriwijaya itu menjadi kerajaan kerjasama, kerajaan bawahan melakukan hubungan diplomatik yang sangat erat dengan kerajaan Cina, dengan dinasti Tang. Ternyata teori ini atau pendapat ini didukung juga oleh dua orientalis. Yang pertama adalah Sir John Crawfurd, juga seorang profesor dari Malaysia yaitu Syekh Najib Al-Apos. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia. Argumentasinya sebetulnya sama, hampir semuanya sama, jalur perdagangannya itu sama gitu ya. Cuma yang berbeda pendapat adalah orang-orang yang membawanya ini orang-orang dari mana gitu. Nah, pendapat keempat ini dia mengambil catatannya orang Cina, catatan perjalanan orang Cina juga. Ada seorang yang bernama Yuan Techao, mohon maaf kalau saya salah dalam pelafalan, yang mencatat bahwa pada tahun 99 Hijriah atau sekitar 717 Masehi, dia mengatakan bahwa ada kapal yang berlayar besar-besaran mengarungi lautan melewati jalur perdagangan itu berjumlah 35 kapal. 35 kapal itu dari Persia menuju Palembang. Dan dia juga berargumentasi dengan bahasa linguistik, bahwa pada saat itu, bahkan sampai sekarang ya, banyak bahasa-bahasa resapan dari bahasa Persia ke bahasa Melayu. Contohnya bandar, kemudian syah, kemudian tahta, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pada kala itu, bahkan sampai sekarang masih digunakan, itu berasal dari bahasa Persia. Pendapat kelima mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari para
pedagang dari wilayah Mesir, atau disebut juga teori Mesir. Dia beralasan bahwa Islam yang menyebar di Indonesia, di Malaysia juga, intinya Kepulauan Nusantara pada masa itu bermazhab Syafi'i. Maka dia berkesimpulan, yang berpendapat ini berkesimpulan, Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari para pedagang di Mesir. Pendapat ini dilontarkan oleh S. Keizer, seorang profesor hukum ketimuran dari Belanda. Tetapi pendapat ini langsung dibantah. Drews mengatakan bahwa katanya Keizer itu nggak tahu bahwa yang memakai mazhab Syafi'i bukan hanya Mesir, tetapi orang-orang di Yaman bagian bawah, ya bagian selatan, itu juga bermazhab Syafi'i. Orang-orang dari Hadramaut juga bermazhab Syafi'i. Maka segeralah teori yang kelima ini terbantahkan. Teori keenam, teori yang menurut saya paling unik ya, yaitu teori dari Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang dari negeri Cina, karena di negeri Cina itu sudah lebih dulu ada perkampungan Islam di daerah Kanton. Seorang agamawan dan negarawan terkenal yang bernama Yi Xing yang berasal dari Cina, dia pernah menuliskan pada tahun 51 Hijriah, pernah mengatakan bahwa adanya komunitas Muslim di Kanton, kemudian ada juga komunitas Muslim di Sumatera. Dia melakukan pelayaran dengan menumpang sebuah kapal milik seorang Muslim dari Kanton menuju ke Sriboga, atau kalau kita menyebutnya adalah Sriwijaya. Ini tercatat pada tahun 51 Masehi. Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah dan filologi dari Universitas Indonesia yang menganut pendapat ini, ambil sumber-sumber dari catatan-catatan tidak resmi seperti Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda yang ditulis pada masa Kerajaan Mataram. Ini sekitar abad ke-17 berarti. Sudah jauh sekali gitu ya. Mulyana juga merujuk pada sejumlah arsip dari ringkasan preambul prasaran, kemudian dari berita Tionghoa dari Klenteng Talang, dan juga catatan-catatan perjalanan Portugis. Beliau juga mengambil sumber dari catatan di Klenteng Sampokong yang berada di Semarang. Slamet Mulyana mengatakan di catatan-catatan itu, terutama di catatan Klenteng, banyak sekali nama-nama Islam yang ada nama Cina-nya gitu. Dan pendapat ini langsung dibantah oleh sejarawan atau ahli sejarah dari Universitas Pajajaran yang sangat terkenal, yaitu Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Cina memang memiliki pelafalan khusus dengan nama orang-orang di luar Cina. Mereka memiliki tulisan khusus juga, memiliki sebutan yang khusus, sehingga tidak bisa serta-merta disebutkan bahwa orang yang dicatatkan di catatan Klenteng dengan tulisan Cina, dengan bahasa Cina, dianggap pula sebagai orang Cina atau keturunan Cina. Jadi pendapat ini dengan segera juga terbantahkan. Lalu dari 6 pendapat yang ada itu, Anda mengambil pendapat yang mana? Silakan tulis di kolom komentar dengan kata dan kalimat yang sopan dan juga menghargai pendapat orang lain. Demikian untuk video kedua ini. Untuk polemik yang kedua ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Insya Allah dibahas kembali polemik yang ketiga di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.